Fotografi sih sebenarnya kalau saya bilang sih hanya pengulangan, nggak ada yang original. Jadi kalau ada yang merasa bangga ini pure karya aku, itu udah dikerjakan yang dulu tuh udah banyak ngerjakannya gitu. Jadi jangan bangga gitu. Kalau sekarang kan orang kan misalnya buat foto, wah buat efek lighting segala macam udah keren, ternyata udah dilakukan orang dulu. Tapi mereka mengakui itu pure dari aku ini. Standby, rolling bos. Fazrul, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Aduh lembut banget ya kan ngelihat Fazrul ini ya. Tapi kok punya ceweknya gersang gitu. Tawa-tawa aja Wi, nggak usah lu tahan-tahan. Fazrul, makasih waktunya udah hadir nih. Siap. Cerita-cerita dikit Zul sama karya-karya kamu nih yang keren sih ya kan, hitam putih. Kalau kata orang apa bahasa Prancis nih ya? Bacanya apa sih? Noir et Blanc. Kita cuma taunya Zidane and Zidane. Cerita dikit. Kerjaan lu gimana aja sih? Sekarang sibuk itu sih, nyari duit biasa buat nikah. Woi, ceweknya langsung hitam putih, nggak merah soalnya kulitnya hitam. Lu harusnya muncul dulu sini sih Wi, liatin sedikit mukanya. Jadi awal bisa punya apa? Bakat foto tuh gimana sih? Otodidak atau memang belajar? Dulu tuh pernah dikasih job karena pernah megang kamera abang kan, zaman 2010 atau 2009 kalau nggak salah. Jadi ada acara hitanan, itu kan masih belum tahu sama sekali dengan kamera tuh. Iya. Nah, jadi saya tuh ketemu pas di lokasi tuh, saya pernah ketemu sama satu jurnalis, saya lupa namanya. Jadi dia tuh hanya ngajarkan 3 poin inti sih di kamera. Setelah itu jadi mulai penasaran dengan kamera, akhirnya ngulik-ngulik sendiri. Sampai sekarang masih ngulik sih, lebih ke ngulik-ngulik yang unik-unik, yang baru-baru, yang gak biasa orang lihat. Itu sih. Fazrul nih budak Singkawang. Iya. Ini kan fotonya hitam putih ya. Saya kan termasuk awam nih masalah mengartikan sebuah foto gitu ya. Mungkin Fazrul bisa sedikit sharing gitu. Sebenarnya ada foto-foto ini kan ada jenis-jenis visualnya ya. Nah kayak yang hitam putih ini sebenarnya melukiskan apa sih Sur? Kalau di genre atau di jenis fotonya tuh, kalau hitam putih ini kebanyakan dari kawan-kawan luar negeri, mereka nyebutnya sih fine art, lebih ke fine art. Dan saya lebih ke arah ke genrenya lebih ke alamnya. Jadi mau menceritakan alam secara visual yang lebih ke hitam putih. Kadang kan orang kan, kita secara mata telanjang, mata umum gini kan, mata manusia kan nggak bisa lihat hitam putih kan. Jadi pemvisualannya lewat warna hitam putih itu di foto gitu. Sekarang pun video pun mungkin banyak yang main hitam putih juga. Salah satunya. Kalau untuk isi sih biasa saya lebih ke presentasi ekspresi diri sih. Makanya lebih mengena ya. Lebih cerita ke aku lagi pengen kesini, perasaan aku lagi gini nih, misalnya aku lagi pengen sendiri. Tapi kan foto kan nggak semua orang bisa nikmatin ya. Tapi kalau misalnya orang yang motonya, misalnya orang yang suka foto sama orang yang memoto gitu ya, sama yang suka foto, itu bisa menjabarkan sih sebenarnya ya. Kayak misalnya mungkin karena kayak saya ngelihatnya tuh kayak memang emosional banget gitu kan, dapat gitu soulnya ya. Itu sih karena apa ya, ke bahasanya experience sih, pengalaman sih. Jadi pengalaman motret kayak gini nih udah sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun ya. Fazrul Saltiani Color. Jadi udah mulai berwarna gitu. Kalau yang color itu lebih ke komersilnya sih. Jadi emang kalau yang hitam putih ini itu cuma memang mewakili isi hati aja, pribadi ya. Iya. Gila dalam banget ya. Jadi moto pakai kamera apa aja Zul? Dulu
sebelum ada kamera ini dan Fujifilm apa segala macam tuh, belajarnya tuh dari Nikon D3100. Itu kamera pertama kali saya punya. Jadi kamera itu tuh dari beli baru buka bungkus sampai mati total saya pakai. Sampai lensanya rusak pun masih saya pakai. Jadi kalau mau dibilang masih ada tuh kameranya. Kameranya enggak tahu udah kemana, tapi dokumentasi kamera itu masih ada di Facebook sih. Dari foto kamu sekarang udah berorientasi ke oriented profit ya. Tadinya cuma berkarya untuk mewujudkan emosional ya kan. Biar orang, mungkin kamu orangnya nggak suka cerita terus difoto biar orang ngejabarkan sendiri. Iya. Iya nggak sih? Kayak dulu, gitu ya. Dulu kayak gitu. Jadi saya termasuk introvert sih. Termasuk introvert, jadi ndak suka yang rame-ramai. Jadi ketika sekarang udah mau cari duit, memaksakan untuk keluar dari. Ya. Dan itu sangat susah. Tapi udah mantap sih, malah jadi smooth gitu, lembut. Pantesan Tiwi suka ya. Jadi kalau sekarang sih lebih belajar adaptasi sih. Jadi karena kan sekarang kan dulu kan sebelumnya kan belum terbiasa kan ketemu sama orang apa segala macam kan. Enaknya sendiri kemana-mana sendiri, ke pantai biasa tuh sendiri. Oh gitu. Hampir kamar tiap hari. juga sering sendiri, kamar mandi sendiri juga. Iya, nggak pernah sendiri. bawa. Itu beda cerita. Oh beda. Kalau itu berdua. Berdua. Wi ikut nggak lu Wi? Oh enggak, Tiwi tenang aja Wi. Kalau yang segenre sama Fazrul? Kalau di Pontianak saya sih tidak terlalu banyak explore karena mungkin ya tadi karena introvert kan. Iya. Saya kurang banyak bergaul sama kawan-kawan, tapi ada beberapa yang masih cocok lah di mata saya gitu kerjaan mereka gitu. Contoh kemarin kayak Priwet gitu kan. Oh cocok. Oh dia butuh seperti apa. Kalau saya prefernya tuh ke apa yang klien minta gitu. Jadi kerjakan tuh apa yang klien minta. Tapi karakter pribadi itu masih diselipkan dikit lah di foto-foto mereka gitu. Yang penting kliennya tuh puas kita wujudkan apa yang dia mau gitu. Makanya saya bisa ngasih price seperti itu karena kau yang minta gitu. Bukan aku yang ngarahkan kau seperti ini, ndak. Kalau orang yang fotonya sampai detail gitu ya, misalnya kayak kadang-kadang ada temen tuh kemarin, jadi dia tuh kayak motoin bekas korek. Jadi korek kebakar tuh ditetesin air, dipoto-fotoin dia. Tapi habis itu jadinya bagus banget. Terus ada temen saya tuh sampai kayak gitu. Tapi dia nggak nerusin hanya karena hobi doang. Ya kadang-kadang cuma dia punya karakter sama kayak Fazrul, agak introvert gitu, tapi malah dia lebih bisa mengeksplor karena mungkin banyak ngayal kan. Bener, ya, orang introvert ini kan suka ngayal kan. Bener ya. Oh gini. Tapi ngayal yang enak tuh ngayal apa sih bener? Mungkin karena kita nggak, mungkin karena saya jiwanya nggak ke sini. Ngayalnya yang lain. Tiwi beri itu nggak dukungan banget ya? Selalu. Dia yang jawab sendiri. Dia yang jawab sendiri lah. Oh itu gara-gara tadi dihayal-hayalin kali Wi. Kira-kira yakin nggak sih ke depan dari foto ini bisa jadi masa depan? Kalau dilihat dari sekarang kan istilahnya kayak pembatas antara fotografer dengan klien ini kan handphone kan sekarang kan. Sekarang HP dah super canggih gitu kan, udah bisa iya, bisa ini, bisa itu kan. Kadang yang nggak bisa dilakukan di kamera bisa di HP gitu kan. Tapi balik lagi ke kebutuhan. Jadi kan saya ini kan prinsipnya membuat orang menjadi butuh, bukan membuat orang hanya sekedar pakai jasa udah enggak. Buat mereka jadi butuh kita gitu tuh. Karena kau adalah sesuatu yang bisa divisualkan secara maksimal. Nggak hanya selfie gini-gini kan. Kadang manusia kan butuh ya keindahan ya, Nah, yang mungkin dia mau menjabarkan susah tapi lewat foto bisa. Ya gak sih? Kadang-kadang kan orang banyak kayak gitu kan. ya, sampai ada mode beauty kan. Nah, mode itu gue sering make mode beauty biar gue agak putih. Ya kan? Mode beauty. Tapi emang iya, jadi nggak perlu ke fashion lagi sebenarnya, ya nggak Wi? Nah bener kayak Tiwi. Lu di sini foto lu cakep Wi, kayak Arab. Kalau kayak foto-foto misalnya dokumentasi personal gitu tuh
ada retouching sih namanya. Saya lebih ke retouching. Kalau di studio gitu kan, foto studio lebih ke retouching. Jadi ndak merubah total kayak beauty gitu kan, kayak kamera beauty plus gitu. Tapi kan. bukannya yang lebih bisa apa ya, ngasih kita tuh arti itu yang normal kalau kata orang ya, yang original. Original. Nah, yang pure gitu kan. Ada marketnya yang seperti itu. Tapi kita harus siap bertarung lah. Nah, mau dapatkan market seperti itu gitu. oh tanya Zrul, kalau menurut Pak Zrul, orang-orang yang punya seni foto sama yang asal cuma foto dapat udah menurut dia indah gitu, ngelihatnya dari sudut mana sih? Lebih kerasa kalau saya bilang. Kalau foto kan kalau udah ada rasanya, udah ada kayak kena di hati gitu kan. Itu sih yang bisa naikkan harga foto itu sendiri. Nilai foto itu kan bisa lebih naik. Tapi kalau kita misalnya foto hanya sekedar foto asal-asal, ibaratnya kayak semua orang pun bisa motret kayak gitu. Nah, Jadi kalau karena perkembangan teknologi udah makin canggih nih kan, foto udah makin, aduh gila sih sekarang moto kan, hasilnya udah luar biasa gitu. Jadi bisa gerus market fotografer nggak sih? balik ke tadi, kalau kita pandai mainkan di brandingnya tadi, kita buat mereka jadi butuh. Mau kamera HP yang harga puluhan juta pun bakalan tersingkir. Mereka tetap lari ke kita. Sama lah kayak lukisan sebenarnya ya. Larinya ke situ. Goresannya kalau ini kan jepretannya ya nggak? Contoh kayak kemarin saya ngerjakan motret H2 kan. Sebelum-sebelumnya dia hanya difoto-foto pakai HP apa segala macam kan. Tapi sekali saya masuk ke dia karena yang H2 yang ini ya? yang H2 itu. Jadi saya buktikan di depan mata sendiri gitu. Depan mata dia gitu. Nah, jadi motret tuh ndak hanya sekedar jepret pakai HP gitu. Ternyata ada elemen-elemen yang bisa buat motornya atau apapun itu bisa lebih maksimal gitu. Dan ndak biasa dilihat gitu. Bener. Jadi beda lah ya. Maksudnya dia nih foto ini cuma ada satu di dunia yes. Gitu nggak sih? Langka, limited. Sebenarnya ya tadi fotografi sih sebenarnya kalau saya bilang sih hanya pengulangan. Nggak ada yang original. Semuanya hanya pengulangan sekarang. Jadi kalau ada yang merasa bangga ini pure karya aku, itu udah dikerjakan yang dulu tuh udah banyak ngerjakannya gitu. Jadi jangan bangga gitu. Tapi kita lebih ke improve lagi. Lebih ke upgrade skill gitu tuh. Lebih ngeblend ya sih, ngeblend dari karakter satu ke karakter yang lain, di blend jadi satu, jadi karakter kita nanti di blend lagi. Kalau sekarang kan orang kan misalnya buat foto, buat efek lighting segala macam udah keren, ternyata udah dilakukan orang dulu, tapi mereka mengakui itu pure dari aku. Nah, ini padahal itu udah selesai dikerjakan dari dulu. Yang paling berkesan dari Fazrul pernah moto gitu, itu karya yang mana tuh? Moto orang kah, moto alam kah, atau orang. apa? Saya pernah motret dengan kamera saya yang lama yang sampai mati. Ada nggak di IG fotonya? Di Facebook sih fotonya. Jadi nanti saya lihat kan. Jadi foto itu saya motret pakai kamera yang lensanya rusak, aparaturnya udah nggak nyala, autofocus mati. Jadi semuanya serba negatif semua, f-nya udah negatif, hanya mainkan shutter dengan ISO. Jadi foto itu dulu sempat di peringkat ke-1 di salah satu website foto. Website foto di luar negeri. Luar negeri? Pernah satu kali nangkring di top chart gitu kan, yang paling tinggi di atas. Jadi itu salah satu yang berkesan. Untuk yang hobi sih, kalau untuk yang lebih ke komersil ya bisa motret H2 tadi. Jadi melampiaskan keinginan sendiri kan. Karena punya H2 tapi nggak punya. Karena gini, nggak semua orang bisa motretnya secara langsung kan. Karena barang itu kan istilahnya sangat-sangat terbatas. Oh ya, limited, sangat-sangat limited gitu kan. Untuk di sini, kalau Jakarta sih banyak kayaknya H2. Sini baru 2. Di sini ada 2. Kalau Jakarta kalau nggak salah ada 3 lah. Oh, memang limited ya H2 limited ya? Dikit. Mahal sih tuh motor, hampir 700 juta ya? Ya 700 juta buat motor doang. Makanya saya bilang tadi
kalau gitu bukan berarti saya mau meletak harganya setinggi mau saya punya tanggung jawab di situ gitu. Motormu 700 juta loh, masa aku mau motokannya asal-asal? Motormu ini mahal loh gitu. Sayang dong kalau kita hanya sekedar jepret-jepret gitu tuh. Ada sesuatu yang bisa saya sampaikan ke dia gitu. Dalam ya. Nah, Dalam banget. Dalam memang ya, Wi. Nggak sampai ujung aja. Enggak. Pak Azrul mungkin ada saran ya kan atau masukan buat nanti adik-adik kita nih, adik-adiknya Pak Azrul biar bisa jadi fotografer yang handal atau punya karya yang bisa tengger di webnya luar negeri nomor 1 gitu kan. sebenarnya kalau saran sih yang pertama hanya buat orang senang aja. Cukup buat orang bahagia aja. Jangan paksakan diri sendiri untuk membahagiakan diri sendiri. Karena jadi introvert tuh nggak enak. Kitanya bahagia sendiri. Kalau kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain kan ngapain enggak gitu. Lebih ke situ sih. So sweet banget, pantesan TV mau. Pak Azrul, thank you waktunya. Siap, Bang. Mudah-mudahan podcastnya Makasih. bermanfaat buat semua Amin. orang. Alhamdulillah. Amin.